Di tengah hutan kecil antara dua desa, ada sebuah sumur tua yang sudah hampir tertutup ilalang. Warga menyebutnya Blumbang Petang atau disebut sumur gelap. Airnya hitam, dalam, dan tak pernah surut, bahkan di musim kemarau. Legenda turun-temurun berpesan, jangan pernah menatap air sumur itu lebih dari 3 tarikan napas. Jika kau melanggar, kau akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Orang-orang tua di desa melarang anak-anak bermain di dekat situ, tapi larangan selalu menggoda. Sore itu, 3 pemuda iseng, Bayu, Randy, dan Fikri, memutuskan mendekat ke Blumbang Petang. Mereka membawa senter, ketawa-ketawa, dan berniat membuktikan bahwa semua cerita itu cuma tahayul orang tua. Paling cuma sumur biasa, kata Randy sambil melempar kerikil ke dalam sumur. Plung! Tak ada gema, tak ada riak. Airnya hanya bergoyang sedikit, lalu kembali diam. Sunyi sekali, seperti sumur itu tidak hanya dalam, tapi menelan suara. Bayu yang paling berani menantang diri. Ayo, siapa yang berani ngintip ke dalam 3 tarikan napas? Ia maju, menyorotkan senter ke dalam sumur. 2 temannya bersorak mengejek. Bayu menunduk. 1 tarikan nafas, 2 tarikan nafas, 3 tarikan nafas. Saat itu, ia melihat sesuatu di dasar sumur. Sebuah wajah, pucat, membengkak, dengan mulut sobek lebar, dan mata melotot kosong, menatap lurus ke atas. Dan perlahan, wajah itu bergerak naik. Bayu terpental ke belakang, jatuh terduduk, wajahnya pucat. Ada yang naik, teriaknya. Fikri dan Randy menertawakan ketakutannya. Tapi saat mereka menengok ke sumur, muncul tangan hitam berlumuran lumpur, memegang pinggiran sumur. Tubuhnya kotor berlendir, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah, merangkak keluar. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak, membentuk kata-kata tak terdengar. Fikri dan Randy lari terbirit-birit, tapi Bayu seperti dipaku di tempat. Tubuhnya gemetar. Sosok itu mendekat, menyeret tubuh lumpurnya, dan membisikkan kata-kata ke telinga Bayu. Aku sudah memilihmu. Kau gantikan aku. 3 hari setelah kejadian di sumur, Bayu berubah. Ia jadi pendiam, tidak keluar rumah, dan matanya selalu sembab seperti tak pernah tidur. Ibunya bilang, setiap malam Bayu berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang menggeram. Fikri dan Randy, yang sejak kejadian itu dihantui mimpi buruk, akhirnya memutuskan menjenguk. Mereka terkejut saat melihat Bayu. Kuku-kukunya memanjang, kulit tangannya pecah-pecah seperti melepuh, dan matanya tidak seperti mata Bayu yang mereka kenal. Tatapannya kosong, dan mulutnya sesekali bergetar tanpa suara, seperti membaca sesuatu dari dalam pikirannya sendiri. Bayu, lu kenapa? Tanya Fikri pelan. Bayu hanya membisik. Aku haus, hausnya bukan air. Randy yang mulai gelisah mencoba mengalihkan. Kita harus kasih tahu Pak RT atau Mbah Dargo. Dia bisa bantu. Tapi sebelum mereka berdiri, Bayu mendadak berdiri cepat. Tangannya mencengkram bahu Fikri begitu keras hingga kulitnya nyaris robek. Dia sudah di dalam aku. Kalian yang buka jalannya. Kenapa kalian lari? Tiba-tiba lampu padam. Dari dalam kamar Bayu terdengar suara percikan air, seperti seseorang sedang menyembur dari dalam sumur. Suara napas berat
basah, lendir, dan pelan-pelan dari pojok ruangan yang gelap muncul siluet perempuan merangkak dengan tubuh lumpur menetes dari rambutnya. Randy pingsan, Fikri menjerit, memukul pintu dan berhasil kabur keluar rumah. Di luar, ia melihat semua sumur di desa mendidih. Airnya naik perlahan, dan di dalam masing-masing sumur ada satu wajah. Wajah yang sama, wajah penghuni sumur. Malam itu, satu desa tidak tidur. 3 orang warga yang mencoba menutup sumur tua itu menghilang. Hanya ditemukan tapak kaki berlumpur menuju ke arah hutan. Mbah Dargo, tetua kampung yang sudah berusia lebih dari 90 tahun, akhirnya angkat bicara. Penghuni sumur Blumbang, dulunya manusia, seorang perempuan hamil yang dibuang dan dibunuh warga karena dianggap pembawa sial. Ia dikutuk mati di dalam sumur, tapi arwahnya tidak tenang. Ia butuh tubuh untuk dilahirkan kembali, dan sekarang, lanjutnya, dia sudah menemukan rahim baru di tubuh lelaki yang telah melanggar larangan. Warga tercengang. Seorang lelaki mengandung roh perempuan dari dasar sumur. Bayu tak lagi keluar rumah. Tubuhnya berubah cepat. Perutnya membuncit. Bukan seperti orang gemuk, tapi seperti wanita hamil. Kulit di bawah pusarnya terlihat menegang dan memerah, bahkan terkadang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ibunya menangis setiap malam, mencoba memahami apa yang terjadi pada anaknya. Tapi Bayu hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut, berbisik, "Dia tumbuh di dalamku, dan dia haus, sangat haus." Di malam ke-40, setelah kejadian di sumur, warga mendengar tangisan bayi, tapi bukan dari rumah Bayu. Tangisan itu terdengar dari selokan, dari lubang WC, bahkan dari dalam ember berisi air. Air di desa tiba-tiba menghitam. Setiap genangan memantulkan bayangan seorang perempuan berpakaian lusuh, menggendong bayi berwajah kosong. Bayi yang tidak memiliki bayangan sendiri. Fikri, satu-satunya teman Bayu yang masih sadar, nekat mendatangi Mbah Dargo. "Kita harus hentikan ini, Mbah, sebelum dia melahirkan." Mbah Dargo hanya mengangguk pelan. "Aku tahu caranya, tapi ini bukan tentang menyelamatkan Bayu lagi. Ini tentang mengurung kembali arwah yang sudah menemukan jalan ke dunia." Ia lalu menunjukkan sebuah benda tua, kain pembungkus tali pusar dari zaman kolonial. Kain itu dulu digunakan untuk mengikat ari-ari bayi dan dipercaya bisa menyegel roh yang menempel. Jika kain ini dibakar bersamaan dengan air dari sumur Blumbang, maka pintu antara roh dan dunia akan tertutup. Tapi saat mereka tiba di rumah Bayu, semuanya terlambat. Bayu sudah rebah di ranjang, perutnya menggelembung seperti akan meledak, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. "Dia akan lahir dengan atau tanpa tubuhku." Lantai retak, suara air menggelegak terdengar dari bawah rumah, dan di detik berikutnya perut Bayu robek perlahan dari dalam. Bukan darah yang keluar, tapi air hitam, pekat, dan dingin. Dari dalamnya muncul tangan kecil. Lalu bayi berlendir dengan mata putih kosong. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap Fikri dan Mbah Dargo, lalu tersenyum. Dan di belakang mereka, dari bayangan ruangan, sang ibu dari sumur muncul kembali.
Terima kasih telah mengandung anakku. Bayu tak sempat menjerit. Tubuhnya ambruk dan mengering, seperti diserap habis oleh sesuatu. Mbah Dargo melempar kain pembungkus ke dalam genangan air, menyiramkannya dengan air sumur yang dibawanya. Api menyala. Arwah perempuan itu perlahan menghilang, dan bayinya larut kembali dalam genangan. Rumah Bayu sepi, air jernih kembali. Tapi sejak malam itu, siapapun yang menatap air terlalu lama, kadang melihat bayi kecil berenang perlahan, sambil menatap mereka dari balik air. Seminggu setelah kejadian di rumah Bayu, desa Gelung memasuki musim kemarau. Semua sumur mulai surut, semua kecuali satu, sumur Blumbang Peteng. Air di dalamnya tetap melimpah, bahkan kini mulai mengalir keluar dari tanah, merembes ke sawah dan halaman rumah-rumah terdekat. Warga yang kehabisan air mulai mengambil air dari sumur telarang itu, meski Mbah Dargo sudah memperingatkan. Air itu bukan untuk manusia, itu jalan keluar bagi sesuatu yang ingin lahir kembali. Namun, rasa haus lebih kuat dari rasa takut, dan sejak itu, anak-anak kecil di desa mulai sakit aneh. Mereka tidak demam, tidak batuk, tapi matanya kosong, dan menangis di tengah malam sambil menggumam, "Ibu sudah datang." Fikri yang kini tinggal sendiri karena keluarganya pindah keluar kota setelah tragedi Bayu, kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dasar sumur, gelap, dingin, basah. Ia bisa mendengar suara-suara. "Kami semua anaknya, kau belum lihat semuanya." Saat ia bangun, tubuhnya basah kuyup dengan air berlendir, dan tali pusar melilit di pergelangan tangan. Fikri panik, lalu mendatangi Mbah Dargo. "Ini belum selesai, Mbah. Dia belum benar-benar pergi." Mbah Dargo mengangguk pelan, matanya memerah seperti habis menangis. "Aku tahu, karena aku mendengar suara bayinya." Malam itu, Mbah Dargo membuka rahasia lamanya. Dulu, saat masih muda, ia ikut dalam ritual pembakaran perempuan hamil yang dianggap pembawa kutukan. Perempuan itu adalah ibu dari arwah sumur. Ia tidak mati karena kutukan, tapi karena manusia. Sejak saat itu, ia bersumpah menjaga sumur Blumbang. Tapi sekarang, arwah itu sudah terlalu kuat. Ia tidak lagi butuh tubuh laki-laki. Ia bisa merasuki siapa saja lewat air. "Jika kita tidak menutup gerbang ini, seluruh desa akan jadi rahimnya," ujar Mbah Dargo. Fikri gemetar, lalu berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Mbah Dargo menatapnya dalam. "Kita harus kembali ke sumur, dan kali ini salah satu dari kita harus ikut tenggelam." Malam itu, di bawah langit yang penuh dengan awan kelam, Fikri dan Mbah Dargo kembali ke sumur Blumbang Peteng. Jalan menuju sumur itu terasa semakin gelap. Bahkan suara langkah kaki mereka seperti tersedot oleh keheningan malam. Mbah Dargo membawa satu kantong kecil berisi garam hitam dan seikat daun kelor. Dua benda ini adalah simbol dari dua dunia, dunia manusia dan dunia roh yang terkurung. Sementara Fikri hanya membawa seutas tali yang terbuat dari anyaman rumput kering, yang katanya bisa mengikat roh agar tidak bebas merasuki tubuh manusia. Sumur itu bukan hanya tempat air, ini adalah pintu.
3 hari setelah upacara di sumur Belumbang Petang, desa Gelung seperti kembali tenang. Air sumur-sumur surut seperti biasa. Tidak ada lagi tangisan bayi di malam hari. Bayu sudah dikuburkan, walau jasadnya tampak seperti pohon kering, hanya kulit dan tulang tanpa daging. Fikri tinggal bersama Mbah Dargo untuk sementara, membantu membersihkan rumah dan kebun. Tapi dalam diamnya malam, ia tahu sesuatu masih belum selesai. Ia sering melihat bayangan perempuan berdiri di pinggir sumur, hanya bayangan tanpa tubuh. Dan setiap kali ia menyentuh air, walau hanya sedikit, dari gelas, dari ember, ia bisa mendengar suara bayi menangis. Suatu malam, Mbah Dargo terbangun dan mendapati Fikri berdiri di luar rumah, menatap sumur dengan mata kosong. "Fikri," panggilnya. Fikri tidak menjawab. Tiba-tiba ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Mbah, aku bisa rasakan dia. Dia belum pergi. Dia ada di sini." Tangan Fikri menunjuk ke perutnya sendiri. Mbah Dargo merasakan darahnya berhenti mengalir. "Tidak, ritual itu tidak mengusir roh si perempuan. Ritual itu hanya mengalihkan rahimnya." Malam itu, Mbah Dargo menulis sebuah surat. Ia tahu hidupnya tak akan lama. Ia tahu ia gagal mengunci gerbang dunia arwah. Dalam suratnya tertulis, "Jika suatu hari kau melihat seorang anak kecil tanpa bayangan yang hanya menatap dan tersenyum padamu di pinggir sumur, larilah. Itu bukan anak manusia. Itu adalah kelahiran dari janin dendam yang tak pernah sempat menatap dunia. Ia tidak ingin tumbuh. Ia hanya ingin dikenang lewat air, lewat tubuhmu." Dan 2 malam kemudian, Mbah Dargo ditemukan tewas di atas dipan kayu. Matanya terbuka, mulutnya penuh lumpur, dan rambut panjangnya yang basah. Sementara itu, Fikri menghilang. Namun, setiap kali hujan turun dan air mulai menggenang, ada orang yang bersumpah melihat sosok bayi kecil duduk di genangan air, tersenyum, dan sesekali mengucapkan satu kata, "Ibu."